Zurio. Saya tidak sendiri, saya di sini bersama partner saya yang bernama Irma Halimatus Sadia. Media sendiri itu merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Jadi mikroorganisme ini memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen-komponen selnya. Media, apa sih prinsip dasar pembuatan media? Jadi, dalam menyiapkan media pertumbuhan bakteri, media tersebut dituangkan ke dalam wadah yang sesuai pada tabung reaksi, cawan Petri, dan labu yang sudah disterilkan. Contohnya, pada percobaan kali ini, untuk media nutrien broth itu menggunakan tabung reaksi, sedangkan untuk media kecambah dan media agar-agar itu menggunakan cawan Petri atau Petri dish yang telah disterilkan. Jadi syarat pembuatan media itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama, mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Yang kedua, mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai. Terus yang ketiga, ada media harus dalam keadaan steril. Jadi media itu harus dalam keadaan steril, tidak boleh ada campuran lain. Mengapa? Karena semisal nanti ada kontaminan, yang bisa jadi yang bertumbuh dan berkembang itu bukan mikroba yang kita harapkan, tetapi bakteri dari kontaminan tersebut yang akan berkembang biak dan bertumbuh pada media. Selanjutnya, untuk tekanan osmosis, pH, dan tegangan permukaan itu juga berpengaruh terhadap optimalisasi atau efisiensi pertumbuhan dari mikroba itu sendiri. Jadi ada beberapa fungsi. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa mikroorganisme atau jasa trenik ini digunakan pada proses fermentasi. Terus yang kedua adalah sebagai aditif pada makanan. Yang ketiga itu sebagai pelindung pada daging ayam supaya tidak expired, tidak gampang rusak. Selanjutnya yang keempat itu ada contohnya ya dari fermentasi itu tadi. Misalnya kita pada praktikum sebelumnya membuat asam cuka, di mana kita memanfaatkan jasa trenik mikroorganisme itu Acebacter aceti. Nah, di mana itu digunakan pada fermentasi asam cuka. Ataupun ada juga yang kedua itu ada pada fermentasi wine, yaitu kita menggunakan ragi yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Jadi media itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan yang kedua berdasarkan komposisinya. Jadi yang pertama yang berdasarkan bentuknya itu terbagi lagi menjadi 3. Ada media cair, media padat, dan media semi padat. Untuk media padat ini sendiri, media yang mengandung kurang lebih 15% dari agar-agar. Selanjutnya media semi padat. Media semi padat ini yang mengandung agar-agar kurang dari 1%. Selanjutnya untuk media cair ini sendiri, media cair ini tidak memanfaatkan agar-agar sebagai bahan pemadat, tetapi pada media cair ini harus ditambahkan suatu zat yang dapat mengatur tekanan osmosisnya. Jadi pada percobaan ini kita menggunakan garam NaCl atau natrium klorida. Selanjutnya untuk media yang berdasarkan komposisinya itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada media alami atau non sintesis, yang kedua media semi sintesis, dan yang ketiga adalah media sintesis. Untuk media sintesis ini sendiri merupakan media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis takarannya diketahui secara pasti. Jadi kita membuatnya berdasarkan zat-zat kimia. Terus yang kedua adalah media semisintesis yang merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Jadi digabungkan antara bahan alami dan bahan sintesis. Kemudian untuk media alami itu sendiri media yang tidak menggunakan bahan sintesis sama sekali atau tidak menggunakan zat kimia, tetapi menggunakan bahan-bahan yang benar-benar alami. Contohnya kentang, tepung, daging, terigu, ikan, dan sayur seperti itu. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan media semi sintesis, di mana pada bahan-bahannya itu sendiri terlihat ada pepton, ekstrak daging, namun juga ada NaCl yang digunakan pada media nutrien broth. Oke, saya akan menjelaskan tentang bahan pembuatan media. Adapun bahan pembuatan media ini terdiri dari bahan dasar. Apa sih bahan dasar untuk pembuatan media? Yang pertama yaitu air atau H2 sebagai pelarut, kemudian agar-agar sebagai pemadat,
dan gelatin. Fungsinya sama seperti agar-agar. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya itu nutrisi atau zat makanan untuk mikroba tersebut. Kemudian bahan tambahan seperti vitamin atau penoret dan lain sebagainya. Jadi kerusakan pada media ini bisa ditandai dengan berkurangnya kapasitas pertumbuhan karena oversterilisasi, kemudian pencairannya berulang, pH-nya itu berubah, dan penyusutan kekentalan suatu media tersebut, kemudian perubahan warna menjadi keruh, lalu perubahan pH juga, dan pengendapan akibat pemanasan media yang terlalu lama. Jasa trenik itu apa sih teman-teman? Jasa trenik itu sebagai mikroba, bukan hanya karena ukurannya gitu. Ukurannya mikroba kan biasanya sangat kecil tuh. Nah, bukan dilihat dari ukurannya yang sangat kecil sehingga sukar dilihat dengan mata telanjang. Akan tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad yang tingkat tinggi. Kemudian ukuran mikroba yang biasanya dinyatakan dalam mikron, seperti sel mikroba yang umumnya hanya dapat dilihat dari mikroskop gitu teman-teman. Di dalam jasa trenik ini ada dua metode. Yang pertama inkubasi dan yang kedua inokulasi. Apa sih inkubasi itu? Inkubasi adalah proses penyimpanan media hasil dari inokulasi. Nah, sedangkan kalian tahu nggak inokulasi itu apa? Inokulasi itu pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang baru dengan ketelitian yang tinggi, sehingga inokulasi ini dilakukan dalam kondisi yang aspektif, yaitu kondisi di mana semua alat itu harus dalam keadaan steril sehingga tidak mempengaruhi proses penyimpanannya gitu. Karena saat kondisi tidak steril itu dapat menyebabkan terjadinya kayak kontaminasi gitu. Metode inokulasi dalam jasa training ada 4 metode, yaitu yang pertama metode tebar. Metode tebar ini seperti setetes inokulum yang diletakkan pada medium agar nutrien dalam cairan petri dish menyebar, itu disebut metode tebar. Kemudian ada metode tusuk. Metode tusuk ini seperti memasukkan ujung ose yang terdapat dari inokulum kemudian dimasukkan ke dalam media yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu metode gores. Inokulum yang digunakan kemudian diletakkan di permukaan agar nutrien dalam petri dish dengan jarum dapat dipindah. Kemudian yang keempat yaitu metode tuang. Metode tuang ini seperti batang yang dituangkan bersama substansi bakteri dalam petri dish lalu dihomogenkan dan dibiarkan memadat gitu. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses inokulasi? Yaitu yang pertama, sifat spesies mikroba, yaitu yang akan diinokulasi itu sifatnya seperti apa, kemudian tempat hidupnya itu harus steril, kemudian medium tempat pertumbuhannya juga harus steril, kemudian alat dan ruangannya juga yang digunakan sebelum digunakan itu harus disterilkan dulu supaya terhindar dari kontaminan yang akan mengganggu berjalannya proses tersebut. Tahapan penanaman jasa trenik yang ada di praktikum kali ini yaitu yang pertama menyiapkan ruangan harus dipastikan benar-benar steril dan bersih. Yang kedua yaitu pemindahan bakteri dengan menggunakan ose yang telah disterilkan. Kemudian pemindahan dengan pipet. Kemudian penanaman.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman jasa training itu apa aja sih? Yang pertama yaitu pH. Jasa training pada umumnya dapat tumbuh pada pH 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya suhu. Suhu jasa training pada umumnya tumbuh pada suhu kamar. Kemudian air. Sel jasa training memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Nah, pertumbuhan sel jasa training ini dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu nutrien. Jasa training perlu nutrien untuk pertumbuhannya, sehingga nutrien ini bisa digunakan sebagai kayak makanannya gitu. Selanjutnya yaitu tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungan berpengaruh pada pertumbuhan jenis jasa training tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu komponen antimikroba. Komponen ini dapat di dalam bahan makanan melalui beberapa cara, seperti cara alami di dalam bahan makanan atau ditambahkan ke dalam makanan.